Praise the Lord. Masih bisa tetap mengucap syukur, saudara. Oh, God is good. Kalau mau dimainkan videonya akan ada suaranya apa enggak nih? Video Arise and Build. Not sure? Oke, mari kita berdoa. Berdoa untuk videonya supaya jalan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau enggak tergantung sama teknologi. Terima kasih ya Tuhan karena Roh-Mu mengatasi semua kekurangan, kesalahan kami. Dan kami ingin melihat dan fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Engkau bisa merubah kami, Engkau bisa menjamah kami, Engkau bisa memperbarui kami, Engkau mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya melihat tadi ada saudara-saudari kita yang baru pertama kali datang. Kita ada buku Journey Guide, bisa tolong dibagikan. Dan di dalam buku Journey Guide ini Anda akan melihat gereja kita, sejarahnya bagaimana, dan visinya apa yang akan kita lakukan berikutnya supaya Anda bisa mengikuti dan bisa tahu jelas apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah gereja di City Blessing di Walnut ini. Amin, saudara. Praise the Lord, praise the Lord. Saya ajak saudara untuk buka buku Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Kalau sudah dapat bisa katakan amin. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat saya tunggu. Oke, puji Tuhan. Sebelum saya bacakan dari Yosua pasal yang ke-6, saya ada satu cuplikan di sini, ada seorang pendeta yang lebih pintar daripada Einstein. Tahu saudara Albert Einstein? Nah di sini ada artikel yang saya dapatkan begini bunyinya saudara. Pada waktu akhir kebaktian, jemaat dan para musisi mereka berada di pintu luar di lobi. Dan waktu sebelum mereka pulang, mereka itu memberikan salam kepada pendetanya. Dan di antara banyak orang mereka itu mengucap syukur, mereka mengatakan terima kasih Pak Pendeta buat khotbahnya. Tapi ada satu orang yang ngomong begini, Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta ini lebih pandai, lebih pintar daripada Einstein. Si Pak Pendeta ini wajahnya dia senang sekali ya dipuji demikian, wajahnya berseri-seri. Lalu dia bilang, terima kasih. Nah waktu dia pulang, hari demi hari itu waktu di rumah, dia masih terngiang-ngiang itu ucapan daripada salah satu orang yang hadir, yang memberikan pujian buat pendeta itu. Dan makin dia pikir, makin dia jadi mau tahu kenapa ya kok orang itu bisa bilang bahwa dia itu lebih pinter daripada Einstein. Jadi dia membuat keputusan, nanti hari Minggu saya mau tanya ini sama ini orang. Betul saudara, minggu berikutnya, waktu kebaktian, selesai kebaktian dia tanya, dia cari orang itu dan selesai kebaktian dia datengin, dia tanya, masih ingat nggak Anda minggu lalu bilang mengucap syukur, terima kasih pada saya dan mengatakan bahwa saya ini lebih pandai daripada Einstein. Lalu orang itu bilang, betul, saya masih ingat betul. Terus Pak Pendeta ini tanya, sebetulnya apa sih yang Anda maksud? Kok saya ini bisa lebih pinter daripada Einstein? Lalu orang itu jawab begini, well, Pak Pendeta, begini loh, orang bilang waktu Einstein itu hidup ya, dia itu begitu pinternya luar biasa sehingga di dunia ini cuma ada 10 orang yang bisa mengerti dia. Tapi Pak Pendeta, nggak ada yang ngerti apa yang Pak Pendeta khotbahin. Saya berdoa supaya apa yang saya akan khotbahkan Anda bisa ngerti.
Saya berdoa supaya Anda bisa mengikuti karena firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Amin, saudara. Dan kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Tuhan yang membantu kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Yosua. Joshua pasal yang ke-6. Joshua pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Hari ini saudara, apa yang akan saya sampaikan ialah arise and release. Dan dalam poin yang akan saya bagikan di sini ialah kita mau membuat komitmen dan kita mau berkorban. Commit and sacrifice. Commit and sacrifice. Coba katakan commit and sacrifice. Kita mau membuat komitmen dan kita mau berkorban. Kita mau membuat komitmen dan kita mau berkorban. Oke, kita baca ayat yang pertama. Yosua pasal yang ke-6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan I have given you Jericho. Dan ayat yang ketiga dituliskan demikian. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sebelum saya lanjutkan bacakan sampai ayat-ayat yang berikutnya, berapa banyak saudara yang masih ingat bahwa minggu lalu saya katakan, seringkali Tuhan itu berkata bahwa aku sudah berikan. Masih ingat Tuhan Yesus katakan apa? Jika kamu berdoa, jika kamu meminta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Jadi saudara, pertanyaan atau pernyataan itu adalah pernyataan yang perlu direnungkan. Bila kamu berdoa, bila kamu meminta saat ini, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Jadi saudara, ini kalimat ini kalau diselidiki pakai grammar ini bagaimana ya? Sekarang minta sudah terima, tapi sudah terima atau belum? Belum sebetulnya, kamu akan menerimanya. Jadi Tuhan seringkali berkata waktu kita bertindak di dalam iman, tadi Tiar mengatakan juga kita berjalan bukan hanya berdasarkan yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang kita percaya. Daud mengalahkan Goliat bukan karena dia jago berkelahi, tapi karena dia jago percaya. Jadi kita mau belajar percaya. Nah di sini di ayat ini saudara, kita melihat juga bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan Yeriko. Sudah diberikan, tapi sudah dimiliki atau belum? Belum. Sudah diberikan? Sudah. Sudah ada di sana mereka? Belum. Mereka sudah diberikan, kota Yeriko sudah diberikan kepada orang Israel? Yes, sudah diserahkan. Yes, tapi apa orang Israel sudah masuk? Belum. Karena ada apa? Karena ada Yeriko, dan Yeriko kalau Anda melihat, kalau Anda bisa Google saja, Anda bisa lihat kota Yeriko itu kalau Anda selidiki berdasarkan arkeologis, ini bukan cerita tale atau mitos, cerita yang nggak benar saudara, ini adalah cerita yang betul-betul dibuktikan oleh sejarah bahwa betul-betul ada, betul-betul terjadi, betul-betul ada kota yang sink, yang tenggelam. Dan Anda bisa lihat sendiri nanti di Google, saudara, bahwa ternyata ini betul-betul terjadi, betul-betul terjadi. Oke, dan waktu Tuhan berkata, I have given you, aku sudah berikan ini saudara, berarti dia sudah berikan, Tuhan mau supaya kita mengambil langkah dan kita lakukan bagiannya kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Ayat yang ketiga, saya nggak akan putarkan videonya because it's the flow is already okay, so that you don't need to text me. Said okay, alright. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang dan bunyinya,
dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Saudara, kota Yeriko ini punya benteng yang sangat tinggi dan sangat tebal. Dan ini adalah tanda dan Anda bisa melihat ini, bukankah ini seperti apa yang dialami oleh banyak orang saat ini? Mungkin Anda mengalami seperti itu, kota Yeriko itu dibangun untuk perang, built for war, saudara. Jadi di dalam hidup ini Anda mengalami tantangan, Anda mengalami kesukaran, ini namanya ya hidup, saudara. Tadi istri saya mengatakan, saya lagi ada tantangan. Guess what? I have good news for you. Kalau istri ada tantangan, kira-kira suaminya ada tantangan nggak? Anda nggak bisa bilang, oh itu istri saya yang ada tantangan, saya nggak ada tantangan. Oh nonsense, saudara. Saya percaya waktu kita ada tantangan, makanya perlu ada kerjasama, perlu ada teamwork mulai dari keluarga. Supaya suami istri sama-sama menghadapi tantangan, bukan menantang satu sama yang lain. Ada yang belum dapat. Oke, nanti dapat, nanti di rumah. Oh, itu toh maksudnya. Nanti di rumah kalau lagi tiba-tiba tegangan lagi tinggi suami sama istri, nanti tiba-tiba ingat. Oh, ini toh maksudnya pastor. Iya, maksud saya itu, saudara. Jadi istri ada tantangan, suami juga ada tantangan, saudara, saya ada tantangan juga. Tapi mau apa, saudara? Kita mengucap syukur. Kalau saudara melihat tantangan yang Anda alami 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, waktu Anda sudah lewat, Anda bisa tertawa, ya. Anda bisa tertawa. Anda masih ingat tantangan-tantangan yang saya pernah share di sini. Salah satunya waktu saya dikeluarkan dari sekolah. Waktu saya cerita, Anda malah ketawa. Waktu saya cerita, saya sendiri juga bisa tertawa, saudara. Karena apa? Karena sudah lewat. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini nantinya akan menang, kalau ada tantangan, kenapa nggak ketawa duluan? Mengucap syukur duluan. Karena udah pasti menang sih. Karena firman Tuhan bilang, kamu di dalam Kristus, kamu lebih daripada pemenang. Sudah menang atau belum? Sudah, kamu sudah jadi pemenang, tapi mesti menghadapi, mesti ngalamin semuanya ini. Jadi kita mengucap syukur duluan lah, mengucap syukur duluan. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu saya berada di Baltimore mengikuti convention di Bishop Bud Pierce, Bapak rohani saya. Di situ ada salah satu pastor namanya Steve Hennett. Dia adalah salah satu anak rohani dari Bishop Bud Pierce. Dia mengatakan waktu dia berapa minggu sebelumnya dia lagi khotbah mengenai iman. Dia lagi khotbah mengenai iman. Lagi tengah-tengah khotbah, saudara, ada jemaat yang angkat tangan langsung minta didoakan. Dia pikir begini, waduh, inilah saya khotbah sudah hampir selesai, belum selesai ya. Tapi kok sudah dipotong begitu, tapi dia tahu. Pada saat itu Roh Tuhan bicara ini waktunya untuk mempraktekkan iman. Jadi saudara, apa yang terjadi? Dia waktu orang itu mengangkat tangan, tanya mau, yes, can I help you? Dia katakan, saya mau didoakan. You bicara mengenai iman, saya mau didoakan. Ini kaki saya panjang sebelah katanya. Lalu, oke. Jemaatnya nggak gitu besar, saudara, Pastor Steve ini. Jadi waktu dia suruh orang yang mau didoakan itu maju, orang-orang kumpul di sekitarnya siap dengan smartphone, di video, saudara. Karena kakinya tuh panjang sebelah. Ya, jadi dilihat, wah, ini Pastor Steve berdoa di dalam nama Yesus. Perintahkan supaya kakinya bisa tumbuh. Tunggu. Enggak tumbuh, saudara. Lalu dia doa lagi.
orang jemaat sudah anxious ya, mau melihat ini apa yang terjadi ini dengan pekerjaan Tuhan. Terus video-video enggak terjadi, Pastor Steve mulai keringetan, saudara. Ini bagaimana ini, baru khotbah mengenai iman enggak ada yang terjadi. Dia dia doa lagi, tetap enggak terjadi apa-apa. Lalu Roh Kudus bicara, Tuhan bicara kepada Pastor Steve ini, dia bilang, kamu mengucap syukur aja, kamu berterima kasih. Aku sudah lakukan, kamu mengucap terima kasih aja. Lalu dia bilang begini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah tumbuhkan kaki yang panjang sebelah ini. Kakinya tuh maju, saudara. Orang-orang itu ada di video, saudara. Maju sampai majunya kebanyakan, saudara. Ini benar. Sampai yang tadinya pendekan itu jadi panjangan, saudara. Wah, ini gimana? Lalu dia bilang, saya mengucap syukur lagi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Balik lagi, saudara. Jadi sama. Jadi ini loh, saudara. Pokoknya kita mengucap syukur dulu lah. Kadang-kadang kan kita mau ngerti dulu. Betul apa enggak? Firman Tuhan bilangnya apa? Tidak ada mustahil bagi mereka yang percaya. Bukan bagi mereka yang bisa menjelaskan. Tuhan maunya kita percaya aja. Kita maunya kita ngerti dulu. Apalagi di Amerika, kita maunya supaya firman Tuhan ini bisa di-explain. Can you explain why that happened? Enggak semuanya bisa dijelaskan, saudara. Enggak semuanya. Tapi waktu kita percaya, enggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berapa banyak saudara yang masih ingat minggu lalu saya cerita mengenai, beberapa minggu yang lalu saya dan istri saya mendoakan satu orang yang tangannya panjang sebelah. Masih ingat saya cerita di sini ya? Oke, di sini saya cerita juga. Jadi waktu orang itu kasih lihat kepada kami, tangannya tuh panjang sebelahnya itu segini, saudara. Bukan sedikit panjangnya, bedanya banyak, saudara. Nah, saudara sudah dengar ceritanya, waktu kita doakan, lalu istri saya bilang, angkat tanganmu. Lalu waktu dia angkat begini, wah dia bilang, this is crazy, this is crazy. Lalu dia begini, wah this is crazy. Lalu anaknya dipanggil, kakak, waktu anaknya datang, dia kasih lihat begini, anaknya umur 16 tahun, saudara. Dan anaknya bilang, that is crazy, bolak-balik. Saya sudah cerita itu kepada Anda. Kalau Anda minggu lalu nggak hadir, Anda bisa dengarkan di website. Tapi saudara, saya lupa cerita bahwa sebetulnya sorenya, itu terjadi siang, sorenya istri saya dapat SMS, dapat teks dari istri orang yang kami doakan. Saya mau bacakan ini. Bahasa Inggrisnya ya. Our son who is 16 years old doesn't believe in God. And this is why we started going back to church. Although we go to church as a family, my son feels this way. Anak saya berusia 16 tahun dan dia nggak percaya sama Tuhan. Itu sebabnya kita sekeluarga mulai kembali datang ke gereja lagi. Namun setelah kita pergi ke gereja satu keluarga, anak saya ini tetap nggak percaya sama Tuhan. Masih merasa begitu. Today, when you were praying for my husband, our son said he felt tingles in him throughout his entire body. From head to his feet, he felt the anointing of the Holy Spirit for the first time. Hari ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Hari ini, waktu Anda berdoa buat suami saya, anak saya berkata bahwa seluruh tubuhnya itu seperti kesemutan. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan urapan Roh Kudus pertama kalinya. Padahal saudara, waktu kita doakan dia itu nggak ada di situ. Dia ada di atas. Dia lagi ada di second floor, saudara. Dia merasakan, dia dengar apa yang kita doakan. Dia mengalami hadirat Tuhan. Lalu dia teruskan lagi. As he told me this, his eyes watered as did mine. Waktu anak saya ini menceritakan ini, matanya berkaca-kaca, menangis. Demikian juga saya. Thank you. Please continue praying for my family. As I know, we may be going through trials, however, God is an awesome God.
Terima kasih, dia katakan terus doa buat keluarga saya. Saya tahu kita lagi mengalami banyak tantangan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kembali ceritanya Joshua di sini saudara. Kita melihat bahwa life is tough, but God is big. Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Kita sudah selama seri Arise and Build ini masuk minggu yang keempat. Masuk minggu yang keempat kita sudah mempersiapkan hati kita. Saya katakan bahwa di dalam buku ini yang Anda dapatkan, yang Anda sudah dapatkan selama 3 minggu ini adalah perjalanan iman. Ini adalah perjalanan rohani. Dan kalau saya bisa katakan, saya tulis di dalam catatan saya di kertas saya, ini adalah supernatural journey. Perjalanan yang supernatural. Berarti waktu kita berjalan bersama-sama, maka Anda dan saya, kita semua yang percaya akan mengalami banyak hal-hal yang supernatural. Amin saudara. Siapa yang mau mengalami hal yang supernatural? Saya percaya dan saya rilis saat ini, Anda yang percaya, Anda akan alami. Anda yang percaya, Anda terima. Maka Anda akan mengalami hal-hal yang supernatural di dalam hidup Anda, di dalam keuangan Anda, di dalam tubuh Anda, di dalam pekerjaan Anda. Anda akan mengalami tanda-tanda yang ajaib akan menyertai Anda. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memposisikan kita sehingga Tuhan mau pakai kita. Ini sudah dipersiapkan, bukan hanya 4 minggu ini, bukan. Ini sebetulnya dari 4-5 bulan yang lalu. Masih ingat saudara saya menyampaikan firman berseri mengenai doa. Doa. Terus doa. Bahkan sekarang ini kita membangun 5 pos doa di sekeliling fasilitas di sini. Tadi istri saya sudah umumkan. Coba Anda ambil waktu supaya Anda lihat di situ di pos-pos doa itu ada ayat-ayatnya dan Anda doakan terus, Anda doakan lagi, Anda doakan terus-menerus supaya bukan hanya hal-hal yang natural yang akan kita lihat, tapi hal-hal yang luar biasa yang kita akan alami. Sekali lagi saudara, firman Tuhan mengatakan di Yosua pasal yang ke-6 tadi, aku sudah serahkan. Aku serahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu. Berarti ada janjinya Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan berikan janji. Berarti di matanya Tuhan, it's a done deal. It's a done deal. Tuhan bilang, it's a done deal. Oh, sudah jadi. Tuhan Yesus waktu dia mengutuk pohon ara yang gak berbuah, dia lihat pohon ara. Tuhan ya, dia Tuhan ya saudara. Saya nggak tahu pohonnya siapa itu. Dia lihat ada pohon ara, dia mau makan buahnya, lihat-lihat, wah kok nggak ada buahnya ya. Dia bilang, kering kamu. Lalu kering sampai ke akar-akarnya. Saudara, di satu konteks dibilang langsung pada saat itu terjadi, di konteks yang lain, lalu mereka pergi, lalu waktu balik, murid-muridnya baru melihat pohon ara itu kering. Padahal waktu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kering kamu. Pada saat itu nggak langsung kering, tapi kemudian waktu mereka jalan balik langsung kering. Karena apa saudara? Waktu Yesus berkata, it's a done deal. Pokoknya it's done. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta, tempelin tanah, Yesus meludah ke tanah, lalu ditempel ke matanya, lalu basuh ke kolam Siloam. Buat Tuhan, it's a done deal. Orangnya mau ikut apa enggak? Orangnya mau taat apa enggak? It's a done deal. Tuhan sudah memberikan banyak janji. Tapi saudara, jujur ya, kalau saya boleh pilih, rasanya saya nggak mau take a city dengan cara strategi yang seperti ini, saudara. Kalau saya jadi Joshua, saya kayaknya kalau disuruh keliling-keliling kota begitu ya saudara. Tembok Yeriko itu, Anda bayangkan Anda berada di Yeriko. Anda bayangkan Anda jadi rakyatnya,
Saya jadi Yosuanya. Yang berpikir bukan cuma Anda, saya juga loh saudara. Tuhan bilang kamu kelilingin tembok Yeriko ini sehari 1 kali. Saya mau yakinkan apa sama Anda? Mau masuk ke kota, kelilingin sehari 1 kali, hari yang ke-7, 7 kali. Ini strategi model apa, Pastor? Kalau saya boleh pilih, rasanya saya nggak mau pakai yang strategi ini, saudara. What to do? Tapi Yosua, saya salut, saudara. Yosua itu dia taat aja sama Tuhan. Saya suka dengan Alkitab. Alkitab itu ya, dia menuliskan apa adanya. Kalau orang yang punya isu ya ditulis, orang punya dosa ya ditulis, orang yang rebel ya ditulis, orang yang nggak rebel ya ditulis juga. Di sini nggak dituliskan Yosua itu komplain atau nanya sama Tuhan, kenapa kok begini Tuhan? Nggak begitu. Dia taat aja saudara. Dia taat. Jadi gampang apa enggak saudara kelilingin kota 1 kali 1 hari? Nggak gitu besar. Ini tembok Yeriko ini sebetulnya nggak gitu besar, saudara. Jadi sebetulnya ya nggak begitu susah, ya, saudara. Cuman ada problem satu. Problemnya ialah Anda nggak boleh ngomong selama 1 minggu. Di konteks ini dituliskan ayat yang ke-10. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita lihat di sini. Oh. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi saudara bisa bayangkan, hari pertama mereka lakukan, hari kedua mereka tetap aja bisa saudara. Tapi saya bisa bayangkan kira-kira begini saudara. Hari pertama mereka bisa bilang ya oke lah, it's okay. Hari yang kedua mereka mulai dalam hatinya sih ya. Ya. Hari yang ketiga, well this is kind of stupid, you know. Ngapain ini keliling-keliling begini tapi nggak boleh ngomong saudara. Hari yang keempat mungkin mereka mulai ngomong, this is a waste of time, buang-buang waktu ini ngapain ini modelnya begini. Hari yang kelima mungkin ada yang sudah mulai rebellious, mau memberontak. Hari yang keenam mungkin sudah banyak sekali perkataan-perkataan di pikiran mereka. Bukankah kita seringkali begitu saudara? Can I have water please? Seringkali kita itu banyak di dalam pikiran kita. Thank you Pastor Tom. Yang kita mau ngomel. Belum sempat diucapkan, tapi di pikiran ini udah ngomel. Ini strategi model apa? Ini kok caranya begini, kok caranya begitu. Kenapa saya disuruh jalan? Kenapa? Tapi nggak boleh ngomong. Saudara, menurut saya puasa nggak makan itu ya susah sih ya. Tapi puasa untuk nggak ngomong 1 minggu. Ladies, diam aja dari tadi. Nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Sudah jalan capek, panas, keringetan, putar-putar ya. Waduh, udah 1 kali ya. Jengkel nih, nggak boleh ngomong. Oke, udah. Nah, hari yang kedua gitu lagi. Oke, hari yang kedua kita puterin lagi jalan. Waduh, udah mulai pikir, this is stupid. What is this? Ya kita ngomong bahasa sehari-hari aja ya. Bukankah kita kadang-kadang di gereja kayaknya bahasanya suka alim-alim gitu, tapi dalam hatinya bisa komplain banyak tuh saudara.
Kadang-kadang kalau diperhalus malah nggak kerasa tuh. Ya. Diam aja dari tadi, ketahuan. Hari yang ketiga, begitu juga hari yang ketiga. Aduh, ini baru hari yang ketiga ini. Hari yang keempat, waduh, gua nggak tahan. This is it, pastor, this is it. Tapi udah pulang, nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong, saudara. Rasanya. Udah hari yang ke-6 sudah rasanya, oke, udah makin banyak nih di kepala nih. Ini nanti ini. Tapi sebetulnya hari yang ke-6 itu adalah satu hari di mana Anda bisa melihat di dalam konteks ini, sebetulnya mereka itu sudah hampir sampai di finish line. Sudah hampir selesai. Tinggal hari yang ke-7. Tapi hari yang ke-7 suruh kelilingin. Hari yang ke-7, 7 kali saudara. Saya nggak tahu apa yang akan ada di pikiran Anda kalau Anda jadi rakyat, saya jadi Yosua. Mungkin Anda akan berpikir, that's it man, I've had it. Udah cukup nih, 7. Wah, udah. Mungkin udah mulai tendang-tendang debu ya. Udah satu kali, ya, 2 kali. Ini udah hari yang ke-7, ya ingat nih. 1 kali puterin, 2 kali puterin. Udah nanti udah ketiga kali ada yang mau nanya, ya nggak berani. Mau nanya dalam hati ya, karena nggak boleh ngomong ya. Jadi diam-diam aja, ini udah ketiga apa keempat ya, who cares, bedanya apa ini? This is, rasanya udah, tapi nggak boleh ngomong saudara. Strategi yang dari Tuhan seringkali itu nggak masuk akal. Sekali lagi, saya kalau bisa tanya, susah nggak ini kalau Anda jadi Yosua untuk meyakinkan orang strategi yang seperti ini? Selama berminggu-minggu Anda sudah mendengar apa yang kita akan lakukan di gereja kita di Walnut di sini. Saya sudah katakan dan saya mungkin sudah katakan millions of times sejarah gereja kita waktu kita mau beli gedung gereja di Claremont, secara manusia nggak mungkin, tapi karena Tuhan berikan firman-Nya. Karena Tuhan berikan firman-Nya dan kita berdiri di atas firman Tuhan, di atas janji Tuhan, maka kita dapat saudara. Tapi Anda masih ingat waktu Tuhan janji akan berikan gedung, Pak, tahun berapa itu ya, tahun 91, tahun 90, 91, waktu saya berdoa Tuhan bicara lagi kepada saya bahwa aku akan berikan kepada kamu gedung gereja free and clear di Claremont itu ya. Waktu itu kita nggak tahu di mana. Tapi Tuhan waktu saya sampaikan kepada jemaat pada saat itu nggak ada 100 orang saudara. Kita kebanyakan 98% were students saudara. Waktu itu Tuhan bicara, aku akan berikan kepada kamu gedung gereja free and clear. Ya, rasanya nggak mungkin saudara. Saya masih ingat waktu itu Tuhan bicara kepada saya lagi berdoa, saya lagi saat teduh, saya lagi time alone with God. Roh Tuhan bicara, do you believe that I can give you a church building free and clear? I said, yes Lord. Now I want you to say it waktu kamu ketemu nanti. Lalu saya diam aja. Lalu Roh Kudus tanya sama saya, kenapa kamu diam aja? Apakah kamu takut kalau nggak terjadi maka kamu akan malu? Saya bilang, iya. Tuhan bicara ya, kalau sikap hati kamu begitu, maka kalau terjadi kamu akan mencuri kemuliaanku. Saya takut sekali saudara. Saya minta ampun, langsung saya minta ampun. Saya bilang, Tuhan saya akan sampaikan nanti hari Jumat. Waktu itu kita persekutuannya hari Jumat saudara. Saya sampaikan seperti apa yang saya dengar. Anda percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita? Amin. Anda percaya Tuhan adalah Bapa kita yang kaya? Amin. Amin. Ini yang Tuhan bicara kepada saya. Dia akan memberikan kepada kita gedung gereja free and clear. Kita nggak akan hutang. Amin. Waduh, saudara, hangat rasanya di sini. Muka pasti merah, saudara. Tapi saya mau tekankan sekali lagi, Anda dapatkan ini, tangkap ini, saudara. Waktu saya pulang, saya nyetir, saya ngomong sama Tuhan. Sambil nyetir saya ngomong begini. Father, I did it. Now it's all yours. Bapak, saya sudah lakukan. Maka selanjutnya
it's all yours. Tangkap ini saudara. Life is hard but God is big. Ternyata waktu saya omong begitu sama Tuhan, itu adalah saya menyerah, Tuhan yang berperang buat saya. Saya nggak bergantung kekuatan saya, Tuhan akan lakukan. Di dalam hidup Anda begitu juga saudara. Kalau mau pakai kekuatan kita sendiri yang sebetulnya nggak seberapa, maka nggak akan ada kemenangan yang telak gitu ya. Is that the right word? Mutlak, mantep. Tapi waktu kita serahkan kepada Tuhan, wah terjadi betul loh saudara. Dan yang Tuhan lakukan bukan hanya di Claremont, dapat ini juga mujizat juga. Nah sekarang Tuhan suruh bangun. Tuhan suruh bangun. Bedanya apa sama Claremont? Nggak mungkin juga secara manusia. Bedanya apa sama dapat properti ini? Bedanya apa mau bangun? Nggak ada beda sama sekali. Karena Tuhan yang akan melakukan melalui kita. Tuhan mau supaya kita mengalami kebesarannya Tuhan. Tuhan berkati kita, yes. Tapi lebih dari itu Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Firman Tuhan mengatakan di dalam buku 1 Yohanes pasal yang ketiga, bukan Yohanes 1 tapi 1 Yohanes pasal yang ketiga, dia itu berdoa. Yohanes tuliskan di situ, I pray that you may prosper, that your soul may prosper. Aku berdoa supaya kamu ini berkelimpahan, bahkan jiwamu juga berkelimpahan, rohmu berkelimpahan. Saudara, yang namanya berkelimpahan itu bukan cuma duit saudara, bukan. Berkelimpahan itu Anda di dalam itu bisa ada ketenangan, di dalam bisa ada walaupun ada badai tapi Anda tenang. Walaupun Anda mengalami masa yang tough tapi ada sukacita yang nggak bisa dicuri oleh iblis, itu namanya prosperity. Itu namanya berkelimpahan. Kalau ada orang yang uangnya banyak tapi sukacita aja nggak ada, damai nggak ada, itu cuman duitnya aja banyak tapi nggak prosper saudara. Oke, saya melihat di dalam konteks ini ada waktu-waktu di mana Tuhan bekerja secara supernatural. Kita kembali ke Yosua 6 lagi ya. Ada waktu-waktu di mana Tuhan bekerja secara supernatural sehingga Anda nggak ngerti apa sih yang dia lakukan, kenapa sih strateginya begini. Dan sebetulnya kita nggak perlu ngerti semuanya. Just do it. Itu bukan Nike, Tuhan. Just do it. Believe and obey. Percaya dan taat, percaya dan taat, percaya dan taat. Nah Tuhan mau kita ini melakukan bagian kita. Tuhan mau kita ini jalan aja terus. Firman Tuhan mengatakan di Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab pikiranku bukanlah pikiranmu. My thoughts are not your thoughts and your ways are not my ways. Jalan-jalanmu enggak seperti jalan-jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan punya cara itu luar biasa. Jadi saya melihat orang-orang Israel, Yosua itu membuat komitmen yang luar biasa. Mereka membuat komitmen, katakan komitmen. Jadi mari kita sebagai satu jemaat, kita maju bersama-sama, kita taat bersama-sama. Saya sudah katakan berulang kali, nanti tanggal 6 Desember kita akan membuat komitmen secara keuangan. Dan yang saya sampaikan ialah kita bukan mempraktekkan equal giving, tapi equal sacrifice. Bukan berarti semua orang harus pukul rata, kasih berapa, begitu. Enggak saudara, ini antara kita sama Tuhan. Karena Anda menanam, saya juga menanam. Dan apa yang kita tanam, kita akan menuai saudara. Apa yang kita tanam, kita akan tuai. Saya masih ingat waktu berapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang yang dia cinta Tuhan, saudara. Dia cinta Tuhan, umurnya sudah 70 lebih, saudara. Dia cerita pengalamannya, many years ago, kira-kira 40 tahun yang lalu, kalau nggak salah, saudara. Dia berkata, gereja ada kebutuhan. Gereja ada kebutuhan dan waktu itu yang saya punya 26 kilo emas. Banyak apa enggak, saudara?
Banyak sekali, bukan banyak, banyak sekali saudara. Dan waktu itu dia serahkan semuanya kepada Tuhan saudara. Dan waktu itu saudara, waktu saya ngomong-ngomong dengan orang ini, di rumahnya dia ajak saya keliling-keliling, rumahnya besarnya bukan main saudara, besar sekali saudara. Garasinya aja besarnya bukan main saudara. Garasinya aja muat berapa ya, mungkin kalau 100 mobil aja masih kosong saudara. Dan dia ajak saya keliling, di situ ada mobil Ferrari aja berapa biji saudara, bukan 1-2 biji, ada berapa biji, ada Rolls, saudara tahu Rolls Royce, bukan egg roll saudara, tapi Rolls Royce. Ada beberapa macam juga, ada Lamborghini, ada macam-macam saudara. Yang convertible, yang biasa, yang macam-macam saudara. Ada mobil lagi Aston Martin saudara. Wah, kasih lihat, saya senang aja lihat waktu dia kasih unjuk semuanya itu. Dan waktu itu cucunya datang saudara. Cucunya datang, dia bantuin opanya untuk bukain mobilnya untuk dikasih lihat kepada saya. Lalu dia panggil cucunya itu, dia panggil, kamu tahu ya, dengarkan engkong nih mau ngomong sama kamu, dia bilang. Apa yang kamu lihat ini, karena engkong ini dulu nabur. Kamu juga harus nabur sendiri. Jangan cuman ngarepin dari engkong. Kamu harus nabur. Wow. Sampai sekarang saya masih ingat saudara. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Bukankah apa yang dia omongkan itu betul saudara? Bahkan kalau banyak harta yang ditinggalkan kepada anak cucu, biasanya saudara, enggak semuanya, biasanya bisa terjadi apa saudara? Rebutan harta. Wah ini anting-anting buat saya ini jam buat saya ini, wah ini purse-nya ini buat saya ini, wah rumah yang ini buat saya, yang ini, wah kamu yang kecilan buat kamu. Waduh bisa jadi ribut saudara. Jadi ternyata kita membuat komitmen kepada Tuhan bukan equal giving, tapi equal sacrifice. Jadi nggak ada persembahan yang terlalu besar buat Tuhan, nggak ada. Kita nggak pernah bisa melampaui Tuhan. We can never outgive God. Kita nggak akan bisa memberi lebih daripada Tuhan, nggak bisa saudara. Juga nggak ada pemberian yang terlalu kecil. Nggak ada pemberian yang, aduh saya ini nggak ada apa-apa. Saya nggak bisa berkorban ini, apa artinya? Mau membangun building 6 juta lebih, apa artinya? Saudara, nggak ada persembahan yang terlalu besar, nggak ada persembahan yang terlalu kecil. Nah, poin yang kedua di sini, yang pertama komitmen, yang kedua sacrifice. Saya mau ajak saudara baca satu cerita di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. You still with me? Ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, kalau baca ceritanya di sini, pada saat itu ada kelaparan, ada kekeringan, nggak ada air. Ini Nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota Sarfat, ke seorang janda, dan Elia minta minum. Gimana? I have no water. Nggak ada air ini.
Ketika perempuan, ayat yang 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kenapa cuma 2-3 potong? Karena cuma sedikit, nggak perlu banyak-banyak kayu. Tepungnya cuma sedikit, minyaknya cuma sedikit. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Oh saudara, kalau baca ayat ini, Anda bisa bayangkan, ini kok begini ya, ini Nabi lagi lapar kali ini. Nabi lagi lapar, bad mood. Nggak punya perasaan, nggak tahu, nggak ada air, nggak tahu. Saya udah bilang sama kamu ini, saya cuma punya sedikit tepung, saya cuma punya sedikit minyak. Si Nabi ini minta yang saya ada ini, terlalu benar. Pernah pikir begitu apa enggak? Saya juga mikirnya begitu. Pernah pikir apa enggak? Tuhan, kira-kira Tuhan salah ini ya. Kenapa kok Tuhan nggak suruh Nabi Elia pergi ke tempat orang kaya? Kenapa Tuhan nggak suruh Nabi Elia ke tempat orang yang punya makanan banyak? Kenapa kok disuruh pergi ke tempat seorang janda yang miskin, yang lagi putus asa, yang nggak punya apa-apa dan cuma punya sedikit itu aja, dan dia sendiri sudah bilang, habis ini aku akan makan dan aku dan anakku akan mati. Tapi ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini bicara mengenai sacrifice. Ini bicara mengenai obedience. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oh saudara, pernah nggak Anda mengalami, Anda lagi rasanya desperate betul, rasanya lagi susah betul, rasanya nggak punya apa-apa, rasanya lagi tertekan, rasanya lagi nggak enak deh semuanya. Pernah nggak ngalamin seperti, atau mungkin Anda lagi ngalamin seperti itu sekarang. Lalu ada firman Tuhan yang datang kepada Anda. Firman Tuhan datang, disampaikan kepada, saya masih ingat minggu yang lalu ada salah satu Anda di sini yang memberikan kesaksian. Dia perlu menjual rumahnya dan sudah berapa lama rasanya dia perlu sekali doakan. Dan minggu kemarin dia memberikan kesaksian pada saya. Pastor, ini saya waktu ada kebutuhan ini saya tanam benih. Gak lama kemudian ada yang beli. Orangnya ada di sini, mungkin saya gak sebutkan namanya deh. Jadi saudara, saya melihat bahwa di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh seperti ini. Musa mengalami seperti janda Sarfat ini. Rasanya udah putus asa. Gak ada apa-apa. Musa bukankah dia orang yang gagah perkasa ya? Dia dibesarkan di kerajaan. Dia dibesarkan, dilatih dengan tata cara kerajaan dari Mesir. Luar biasa sekali saudara. And apa yang terjadi saudara? Waktu dia dapat firman Tuhan, waktu dia mendapat visi, dia lakukan visi itu. Tapi kemudian satu saat di dalam perjalanannya, Musa bilang begini, Tuhan, cabut aja nyawaku, aku mau mati aja deh. Kok diem aja saudara? Belum pernah baca itu ya?
Bacanya yang bagus-bagus aja. Bacanya wah Musa yang luar biasa, nonton film Ten Commandment, wah Laut Merah terbuka, wush, luar biasa. Tapi Anda lupa bahwa Musa itu pernah ngomong sama Tuhan, cabut nyawaku aja. Oh saudara, kenapa kok dituliskan? Ini yang saya maksudkan tadi, Alkitab itu nulis apa adanya. Dituliskan apa adanya, jadi saya melihat bahwa kita perlu melihat sisi manusianya Musa. Musa itu juga manusia, biasa juga. Elia dituliskan dia manusia, biasa juga. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Apa yang menyebabkan Anda berpikir Anda nggak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa? Pernah nggak Anda berkata dalam doa saudara, "Where are you God? Mana engkau Tuhan? Aku berdoa, aku minta. Oh, katanya engkau akan jawab dengan segera. Waktu when you pray, when you call unto me, I will answer you speedily." Waktu engkau berseru, waktu engkau berdoa, waktu engkau memanggil namaku, maka aku akan menjawab kamu dengan segera. Kok ini saya sudah tunggu lama, nggak jadi, nggak datang-datang ini. Jangan lupa, segeranya Tuhan lain sama segeranya kita. Segeranya Tuhan. Maria dan Marta waktu Lazarus sakit keras hampir mati, segera. Dia malah tunggu saudara. Karena apa? Di dalam waktu kita menunggu ini, kita akan diperbarui kekuatan kita. Nggak enak saudara, kalau boleh pilih, aduh saya maunya instant prayer deh. Habis doa ya langsung terjawab lah. Habis share secara berseri mengenai Arise and Build. Begitu keluar buildingnya sudah ada. Wah, gitu. Maunya begitu saudara. Tapi kok nggak begitu ya? Coba Anda pernah bayangkan apa enggak? Kenapa Tuhan suruh Elia ke tempat janda ini? Kenapa saudara? Kadang-kadang kita mau rationalize things. Supaya masuk akal. Rationalize, coba ngomongkan rationalize. Kita mau rationalize. Kadang-kadang saudara, there are many lies in our rational. Kalau kita mau rationalize everything, hati-hati saudara. Ternyata dengarkan baik-baik saudara. Janda ini bisa berpikir begini, aku mesti melindungi nih, aku cuma punya sedikit nih. Tinggal sedikit lagi yang aku punya nih, aku mesti lindungin, aku mesti simpen. Tapi perhatikan, Elia ngomong begini, jangan kamu ngelindungin apa yang kamu punya. Biar Tuhan yang melindungi apa yang kamu punya. Karena waktu Tuhan melindungi apa yang kamu punya, Tuhan bisa lipat gandakan. Jadi saya melihat di sini saudara, Tuhan mengirimkan Elia ke janda ini. Bukan supaya janda ini bisa kasih makan Elia. Tapi supaya Elia bisa kasih makan janda ini dan anaknya. Kalau Anda baca ini, perlu sekali Anda tangkap ayat ini. Ayat yang ke-6, di pasal yang sama, Anda bisa melihat bahwa Tuhan gak punya kesulitan untuk kasih makan Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Jadi saudara, bukannya Tuhan gak bisa kasih makan Elia. Dia perintahkan burung gagak tiap pagi breakfast. Malam dinner. Daging lagi saudara. Tuhan gak punya kesulitan. Jadi Anda perlu mempunyai perspektif yang benar. Bukannya Tuhan mau apa yang kita ada diminta. Aduh cuma punya segini kok diminta sih.
Enggak saudara, enggak. Kita lihat Tuhan mau berkati Anda. Anda sudah diberkati, Tuhan mau berkati Anda lebih lagi. Tuhan mau supaya kita nanam lagi. Saya melihat di sini bahwa Elia apa nggak tahu kalau perempuan ini nggak punya apa-apa? Tahu dia. Apa dia nggak tahu bahwa perempuan ini kelaparan, makanan cuma tinggal. Dia tahu saudara, tapi Elia juga tahu bahwa wanita ini nggak percaya. Waktu dia percaya, dia sacrifice, maka terjadi hal-hal yang luar biasa. Nah ini saudara, di dalam Arise and Build, saya melihat ada banyak hal, banyak saudara di sini yang terus mencari Tuhan. Pressing on to God, mendekat kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Banyak saudara yang mengalami mujizat Tuhan, banyak saudara yang berdoa. Saya mendengar banyak kesaksian, teruskan saudara. Terus, maju terus. Jangan berhenti saudara. Waktu capek, terus maju. Ada saudara-saudara yang selama beberapa minggu ini kurang tidur karena Anda simpan banyak waktu di Lights on Miracle Hill. Saudara, maju terus. The finish line ini udah makin dekat aja saudara. Targetnya ini udah makin dekat aja. Maka saatnya akan tiba di mana Anda akan melihat God will show up. God is saying to you, now watch me. I will work in your midst. Tuhan berkata kepada Anda, ayo kamu lihat nih sekarang, aku akan bekerja. Anda melihat tadi di layar, sudah ini Lights on Miracle Hill aja belum resmi jadi, belum. Baru nanti bulan depan, beberapa minggu lagi. Tapi sudah ada berapa mobil yang datang, berapa orang yang datang, sudah berapa orang yang tanya mengenai bukan hanya gereja kita, terlebih lagi mereka mau tahu mengenai Tuhan. Kita memperkenalkan Tuhan, makanya saudara, saya mau encourage semua Anda, ayo kita pelajari firman Tuhan, bukan hanya sekedar building saudara, tapi beyond building. Beyond building, kita taat dan percaya, kita melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang Anda dan saya pernah pikirkan. Bayangkan Tuhan akan lakukan jauh lebih besar. Jauh lebih besar, bayangkan saudara, saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian dari orang yang hidupnya ditransformasi. Saya waktu pergi ke luar state, saya waktu pergi ke Indonesia, saya waktu pergi ke tempat-tempat lain, saya mendengar kesaksian betul-betul. Gini saudara, saya ingat ada salah satu yang kasih kesaksian saya begini. Pastor, saya sudah nggak terasa ya, saya sudah pindah kira-kira 17 tahun. Tapi saya masih ingat pastor, salah satu care cell leader melayani kami berdua. Kami ini hampir cerai pada saat itu. Tapi care cell leader di gereja kita di LA melayani kami. Sekarang kami rukun dan kami diberkati. Ada orang lagi yang kasih kesaksian, datang, ini orang sudah 20 tahun nggak ketemu, tahu-tahu ketemu lagi sama saya. Dia bilang, pastor, masih ingat nggak waktu kita pindah? Saya tanya sama pastor, ini saya ke gereja mana nih? Saya waktu itu student, mesti pindah keluar state. Lalu pastor kasih tahu gereja di state itu, saya ke sana, saya bertumbuh. Sekarang saya jadi bisnismen yang berhasil, pastor. Wow, saya pikir apa yang Anda lakukan dampaknya besar. Coba lihat saudara. Di depan sana ada multi-purpose building. Ini baru phase 1. Belum yang phase 2, belum yang phase 3. Kita phase 1 dulu saudara. Bayangkan orang-orang datang hidupnya dirubah karena Anda melayani mereka. Bayangkan apa yang istri saya dan saya doakan orang yang tangannya panjang sebelah. Mereka diberkati, mereka dijamah Tuhan, anaknya dijamah Tuhan. Kita nggak tahu, kita pikirnya cuma apa yang kita lihat.
Yang Tuhan lakukan apa yang beyond, lebih daripada apa yang kita lihat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Semua Anda berharga di hadapan Tuhan. Semua Anda dipakai Tuhan. Semua Anda, saudara, jangan lagi Anda berpikir Anda nggak bisa apa-apa. Jangan lagi Anda merasa, waduh saya ini ada banyak dosa. Saudara, kalau ada banyak dosa, Anda datang kepada Tuhan minta ampun. Anda nggak dibenci sama Tuhan. Tuhan sayang sama Anda. Bahkan sebetulnya Tuhan itu benci dosa. Tuhan nggak benci Anda. Tuhan nggak benci, saudara yang lihat dari internet, Tuhan nggak benci Anda, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci dosa sedemikian besarnya Tuhan membenci dosa sehingga dia membunuh anaknya sendiri. Tuhan mengizinkan Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa diampuni. Tuhan mengizinkan dia anaknya menanggung semua penyakit, beban, dosa. Bahkan kalau Anda baca di dalam Mazmur pasal yang ke-22, di situ dituliskan, Yesus itu berseru, Father, Father, why have you forsaken me? Kenapa kamu meninggalkan aku? Enggak pernah, saudara, di Mazmur 22 itu nubuatannya, tapi Anda kalau baca di Yohanes, di Matius, Markus, di Lukas, dituliskan di situ. Waktu tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus berseru, Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau memutar punggung? Why you turn your back on me? Dia memutar, dia meninggalkan anaknya sendiri supaya dia bisa menerima Anda dan saya. Supaya kita bisa mengalami. Nah ini saudara, di dalam kita sacrifice dan membuat komitmen. Kita membuat komitmen untuk ikut. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Nggak semuanya bisa dijelaskan saudara. Yang bisa dijelaskan ya dijelaskan. Dan menurut saya sudah dijelaskan. Sudah diceritakan lagi. Visinya gimana? Visinya sudah dijelaskan, sudah berulang kali. Tuhan mau supaya kita ini membangun seperti yang sudah dinubuatkan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Amin saudara. Tapi kalau bisa disimpulkan, kenapa sih kita mau membangun? Kira-kira saya bisa katakan begini, karena Tuhan suruh sih. Simpel aja. Kalau Tuhan suruh, ya Tuhan suruh saudara, kita taat. Kenapa kita melakukan humanitarian aid? Kenapa tahun 98 Tuhan bicara untuk kita kirimkan banyak bantuan ke Indonesia dan 15 negara lainnya? Kenapa? Ya karena Tuhan suruh, saudara. Karena Tuhan suruh, kita taat aja. Hasilnya luar biasa sekali. Hasilnya nggak bisa dibayangkan. Hasilnya saya bolak-balik kalau saya melihat ke belakang dan kalau saya memberikan kesaksian kepada orang-orang di mana barang-barang yang kita salurkan nilainya sudah lebih dari 1 miliar US dollar, 1 billion US dollar more. Saudara, mereka itu kaget, saya juga kaget saudara. Karena apa? Sebetulnya karena ketaatan kita aja. Karena ketaatan kita, Tuhan membuat kita mampu. Tuhan membuat Anda mampu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. God. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mau supaya kami mengalami apa yang sudah Engkau janjikan. Bukan hanya lagi vision. Tapi kenyataan. Kenyataan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami memiliki janji ini ya Tuhan. Kami ikut terjun. Kami bisa mengalami semua dari kami ya Tuhan. Kami siap, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah diperlengkapi oleh firman-Mu. Dan kali ini ya Tuhan, kami sekali lagi menerima dan kami akan lakukan. Dan kami selalu akan belajar mengucap syukur ya Tuhan. Giving thanks to you. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bless your people ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada saudara di sini yang belum terima Tuhan Yesus, saya ingin berdoa buat saudara, Anda bisa angkat tangan saudara. We will pray for you, Kak. Saya akan berdoa, kita akan berdoa buat Anda. Dan kalau ada saudara di sini yang sakit, oh Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan.
Kita doa dan doa lagi dan doa lagi dan doa lagi. Maka Tuhan akan menjamah Anda. Dia tetap sama. Kemarin, hari ini, selama-lamanya tetap sama. Dia tetap menyembuhkan. Kalau ada saudara yang sakit, Anda bisa angkat tangan, kita akan doakan. Ada saudara di sini, apapun penyakitnya. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, semuanya sehat. Haleluya. Praise the Lord. Kalau saudara sehat, puji Tuhan. Lalu Anda doakan orang lain ya. Oke, yang sakit ya ada yang angkat tangan tadi. Bisa maju ke depan, kita akan doakan. Kita akan doakan. Kita datang dengan expectation, amin saudara. Kita datang dengan expectation, dengan pengharapan, mujizat terjadi. Amin. Kita akan doakan dan saya akan berdoa berkat buat saudara. Biar Anda pulang menjadi berkat. Biar waktu Anda pulang, Anda reach out kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bless your people. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, amin. Praise the Lord.